Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Kustini dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis semester 7, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Pentek. Saya ingin mempresentasikan Project Based Learning PBL Kerupuk Si Jempol. Latar belakang usaha Kerupuk Si Jempol. Makanan ringan disebut juga dengan snack food, merupakan produk pangan yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dari segala usia. Sering meningkatnya perkembangan zaman dan kesibukan yang meningkat, maka makanan ringan bisa dijadikan makanan alternatif untuk kebutuhan energi semata. Peluang usaha snack food bukanlah bisnis yang gampang untuk dikelola. Dalam mengembangkan usaha makanan ringan, pengusaha harus berusaha meningkatkan konsumen serta meningkatkan kualitas produk. Lokasi usaha di Jalan Makampari 2, Grendeng, Kota Tangerang, buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Visi dan misi usaha bisnis. Visi: mengenalkan dan mempertahankan kualitas produk cemilan orang Indonesia yang enak, gurih, dan digemari oleh masyarakat luas. Visi: menjadikan cita rasa kerupuk si jempol berubah-ubah yang selera masyarakat berjalan seiringnya zaman dan waktu. Menjadikan kerupuk si jempol bahan-bahan yang berkualitas tanpa bahan pengawet. Menjadikan kerupuk si jempol yang inovatif dan berbeda pesaing lainnya. Menjadikan kerupuk si jempol dengan sentuhan khas Indonesia, melayani dengan ramah dan sopan. Produk yang dijual: kerupuk si jempol, makanan ringan yang disebut juga dengan snack food. Berbagai varian rasa. Lamanya usaha yang didiri 3 tahun. Dari awal bisnis kerupuk si jempol, usaha karena Amel dan saya belum mendapatkan pekerjaan dan akhirnya kita membuka bisnis kerupuk si jempol dan menjalankan sampai sekarang. Pemilik usaha saya sendiri dan teman saya. Harga yang ditawarkan kepada konsumen pelanggan tidak terlalu mahal. Harganya sangat ekonomis dan sangat terjangkau, yaitu dari kisaran berikut: kerupuk si jempol yang 500 gram ukuran L, rasa pedas gurih 15.000. Kerupuk si jempol 250 gram ukuran M, rasanya pedas gurih, dibanderol dengan harga 10.000. Kerupuk si jempol 500 gram ukuran L, rasa original, dibanderol dengan harga 15.000. Kerupuk si jempol 250 gram ukuran L, rasa original, dibanderol dengan harga 10.000. Ini dia pemilik usaha dan varian berbagai jenis kerupuk si jempol rasanya. Tempat: pemilik usaha menggunakan tempat pribadi untuk mengelola produksi bahan baku kerupuk si jempol dan sekaligus menjual kerupuk si jempol tersebut. Dikarenakan modal usaha yang masih belum mencukupi untuk menyewa ruko tempat usaha bisnis masih merintis usaha kecil, dan untuk pemasarannya sendiri, konsumen, pelanggan juga bisa datang langsung ke rumah atau menghubungi WhatsApp atau ingin dihantar ke rumah pemesan di daerah masih yang terdekat dengan lokasi pemilik usaha. Apa kekuatan dan kelemahan untuk menghadapi peluang pasar? Kualitas rasa kerupuk si jempol lezat dan gurih, pedas nampol, bercita rasa tinggi. Harganya terjangkau oleh sebagai kalangan masyarakat kelas bawah menengah ke atas bisa membelinya. Mengutamakan kebersihan dan kehigienisan. Pelayanan yang diberikan sangat ramah, menggunakan layanan pesan antar, layanan pesan melalui via telepon atau via WhatsApp. Usaha bisnis cemilan ini akan terus berkembang dan dapat bertahan lama untuk kedepannya. Utility usaha. Secara garis besar, utility adalah kebermanfaatan. Selain itu, utility memiliki arti manfaat sebuah produk atau kegunaan bagi penggunanya. Semakin tinggi utility, artinya semakin besar pula kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari produk tersebut. 1. Kerupuk si jempol kualitas unggulan dan bahan terpilih. Kedua, kerupuk si jempol snack food yang sangat lezat dan pedas nampol. Yang ketiga, kerupuk si jempol yang digemari oleh masyarakat luas. Lingkungan eksternal. Menurut narasumber Amel dan Wiwin selaku pemilik usaha bisnis kerupuk si jempol, mengatakan kekuatan dan kelemahan di dalamnya usaha bisnis ia jalankan untuk menghadapi peluang pasar, yaitu 1.
Kekuatannya, kualitas rasa kerupuk si jempol lezat dan gurih, pedas, nampol, bercita rasa tinggi. Yang kedua, harganya terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat ke bawah menengah ke atas bisa membeli kerupuk tersebut. Terus ketiga, mengutamakan kebersihan dan kehigienisan. Keempat, pelayanan yang diberikan ramah, sangat sopan. Lingkungan internal. Sudah ada banyak pesaing, kompetitor bisnis yang menjual beragam, tidak memiliki varian rasa yang banyak. Hambatan dalam tenaga kerja karena keterbatasan tenaga kerja yang masih sangat sedikit dikarenakan usaha bisnis masih sektor usaha bisnis kecil dan belum luas jangkauannya. Pesaing semakin tinggi, pesaingan pesaing kompetitor lainnya lebih menarik. Sumber daya dan kapabilitas usaha yang dibutuhkan. Sumber daya yang memungkinkan organisasi perusahaan dalam menjalankan kayak aktivis untuk menawarkan full protection, menjadikan pasar, menjaga hubungan dengan customer, segmen, dan menghasilkan pendapatan. Sumber daya kerupuk si jempol homemade antara lain: 1. Pemilik 2 orang, saya dan teman saya Amel. 2. Sumber daya fisik, lokasi tempat berprosesnya kerupuk si jempol di rumah sendiri. Resources ialah sumber daya yang memungkinkan organisasi perusahaan dalam menjalankan aktivitas untuk menawarkan full protection, menjangkau pasar, menjaga hubungan dengan customer segment, dan menghasilkan pendapatan. Resources dari kerupuk si jempol. 1. Faktor daya manusia yang terdiri dari 2 pemilik dari kerupuk si jempol dan sumber daya manusia menjadi tombak keberlangsungan operasional si kerupuk si jempol. Kedua, faktor sumber daya fisik, lokasi tempat beroperasinya si kerupuk si jempol di rumah sendiri sehingga pelaku usaha tidak mengeluarkan biaya untuk sewa lokasi tempat tersebut. Ketiga, faktor finansial, di mana menggunakan uang pribadinya untuk menjalankan usaha tanpa meminjam dari pihak lain. Keempat, faktor intelektual, di mana pengetahuan tentang resep kerupuk si jempol yang terletak oleh pemilik atau inspirasi cita rasa diri dari konsumen tersebut. Positioning pasar. Positioning didefinisikan sebagai tindakan mendesain produk atau marketing untuk mencapai tempat tertentu dalam pikiran konsumen. Menurut Coulter dan Keller 2009 P225, positioning adalah pengaturan produk untuk memproduksi tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan dibandingkan produk pesaing dalam perilaku konsumen sasarannya. Berikut adalah hasil evaluasi pada elemen cost structure, yaitu 1. Kerupuk si jempol termasuk dalam kelas cost defense, yakni rumah menggunakan biaya seefisien mungkin. 2. Jika dilihat dari karakteristiknya, maka cost structure kerupuk si jempol memiliki fixed cost, biaya tepat, seperti gaji pegawai yang harus dibiayakan setiap bulannya, pembelian dasar produk dan bahan. 4. Pada biaya variable cost kerupuk si jempol tergantung pada besarnya jumlah produk yang dihasilkan. Kesimpulan dan rekomendasi kerupuk si jempol. Kesimpulan, di area pandemi COVID-19 ini, pemerintah sangat membantu dan mendorong pelaku usaha tetap harus semangat dan bertahan menjalani usaha bisnisnya dengan cara memberikan bantuan subsidi bagi para pelaku usaha bisnis mikro UMKM atau pinjaman uang untuk para pemula pelaku usaha, dan pemerintah pun sangat membantu. Namun walaupun pemerintah sudah sangat membantu para pelaku usaha, tetapi dari segi kenaikan harga bahan baku pokok, pangan, dan sembako yang naik pesat dan sangat mahal di pasaran pun menjadi sebuah ancaman bagi pelaku usaha bisnis tersebut. Rekomendasi kerupuk si jempol melakukan inovasi yang lebih pesat lagi dari segi rasa maupun pengemasannya, menjaga kualitas dan produk pelayanan terhadap konsumen agar dapat mempertahankan dan memperbesar usaha yang lebih dikenal masyarakat luas. Sekian dari presentasi saya, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata.
Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.